Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, sudahkah kalian menentukan cita-cita kalian? Tentunya kalian harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kalian harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Pernahkah kalian memperhatikan kondisi lingkungan sekitar? Bagaimana keadaan sungai atau kali yang ada di sekitar kalian? Bagaimana juga keadaan taman dan juga jalan di dekat rumah kalian? Apakah terawat atau justru sebaliknya? Seperti yang terjadi pada Kali Pesanggerahan yang ada di Jakarta. Dulu, kali ini sangat kumuh karena banyak sekali warga di sekitar sungai yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke kali tersebut. Sekarang, keadaan berbanding terbalik. Air kembali mengalir dengan lancar. Kondisi kali pun tampak bersih. Hal tersebut tentu tidak terjadi begitu saja. Ada orang hebat yang sangat berjasa. Salah satunya adalah Haji Khairuddin atau kita kenal dengan sebutan Bang Idin. Sekarang mari kita simak kisah beliau, si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakaka yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini membuktikan
Hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Anak-anak hebat, cita-cita Bang Idin adalah melihat kali pesanggerahan yang bersih. Kemudian, halangan yang dihadapi oleh Bang Idin yang pertama adalah banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kemudian yang kedua, terhalang oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Kemudian sikap yang dimiliki oleh seorang Bang Idin adalah yang pertama, tidak mudah marah dan anti kekerasan. Yang kedua, kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat. Kemudian usaha yang dilakukan Bang Idin, yang pertama membersihkan sampah, yang kedua menyadarkan masyarakat, dan yang ketiga menanam pohon produktif di sekitar bantaran sungai. Anak-anak hebat, berkat usaha yang dilakukan ditunjang dengan sikap mental yang baik, akhirnya cita-cita Bang Idin bisa tercapai dengan optimal. Dari kisah Bang Idin tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, untuk meraih cita-cita diperlukan kerja keras dan sikap mental yang baik, seperti pantang menyerah dan memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, halangan dan rintangan akan selalu ada di setiap langkah kita. Namun, kita harus menghadapi dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Sekarang, mari kita membaca puisi yang berjudul Penjaga Alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang deklamasi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Sekarang ada tanda jeda yang biasa digunakan pada saat membacakan puisi. Yang pertama, garis miring 1. Berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, garis miring 2. Berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian yang ketiga, garis miring berjumlah 3, berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Setelah kata kau diberi garis miring 2, artinya di antara kata kau dan adalah harus ada jeda beberapa saat. Kemudian antara kata adalah dan para diberi garis miring 1, berarti berhenti sebentar. Kemudian
setelah kata negeri diberi tanda garis miring 2 sebagai penjeda akhir kalimat atau baris. Nah, anak-anak hebat, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan berupa bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen, sedangkan bahan tambang berupa batu bara, emas, perak, besi, tembaga, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Contohnya adalah banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Apakah kalian tahu apa itu poster? Poster dibuat dengan menambahkan gambar dan tulisan pada selembar kertas dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Seperti contoh, ada anak membuang sampah. Kemudian dituliskan, "Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, sayangi bumi kita." Kemudian contoh yang kedua, ada gambar anak sedang bermain di lingkungan sekitarnya. Kemudian tulisannya adalah "Bumiku, rumahku." Nah, sekarang tugas untuk kalian, salinlah puisi yang berjudul "Penjaga Alamku" yang tadi dibaca, kemudian berilah tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan untuk kalian, menjaga lingkungan sama artinya dengan menjaga masa depan kita, karena lingkungan sangat besar peranannya bagi kehidupan kita saat ini, juga saat yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.